Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi, pengalaman. Ini berkaitan dengan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menonton video YouTube saya, pindah home base ya, terutama bagi CPNS tahun 2021 ini baru lulus. Biasanya kan ada yang sudah mengajar di kampus yang lama dan sudah memiliki NIDN, kemudian lulus tes CPNS. Tentu kalau itu kampus yang berbeda, kita harus memindahkan NIDN kita atau yang sering kita kenal dengan pindah home base ya, ke lokasi penempatan kita yang baru. Namun sebelum saya mulai menjelaskan ini, saya akan berterima kasih sekali kepada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang pertama itu dari Dini Damayanti Erwanto. Mohon izin Pak, ingin bertanya, setelah lulus CPNS, kapan kita harus mengurus pindah home base? Nah, jadi kan misalnya setelah pengumuman nyatakan bahwa kita lulus tes CPNS di instansi yang berbeda ya dengan kampus asal kita mengurus pindah home base itu, ini setelah saya tanyakan kepada Kopertis dan juga kepada operator di kampus tempat kita lolos PNS. Misalnya kalau saya itu di Universitas Negeri Manado, saya sudah tanyakan ke operatornya, jawabannya itu sama, yaitu setelah SK CPNS kita keluar. Kalau di Kopertis itu nanti juga diminta itu ya, salah satu lampirannya adalah SK CPNS. Dan juga kalau di kampus kita yang baru itu nanti untuk mengupload pindah home base itu syaratnya salah satunya juga SK CPNS itu nanti. Jadi bersabar dulu. Saya pikir bisa diangsur ini untuk mengurus syaratnya sebelum SK CPNS keluar itu adalah surat lolos butuh dari kampus yang lama itu silahkan diurus terlebih dulu, itu biasanya bisa ya, karena kampus yang lama itu biasanya tidak meminta juga kita SK CPNS kita. Namun tentu ada kemungkinan berbeda-beda di setiap kampus itu ya. Namun dalam pengalaman saya, ketika saya minta surat lulus buku itu tidak diminta SK CPNS kita. Nah, itu jawaban yang pertama ya. Yang kedua, izin bertanya Pak, ini dari Tanesha Hotris Samosir. Berarti jika dosen PTS ber-NIDN lolos CPNS itu sah kan Pak? Bukan sebuah tindakan keji dan tindakan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Ini saya paham maksud dari pertanyaan ini. Nah, jawabannya ini berdasarkan pengalaman saya. Meskipun kita ber-NIDN ya di kampus yang lama itu, apalagi misalnya di sini perguruan tinggi swasta, itu yang namanya tes CPNS itu sah. Ya. Tes CPNS itu kalau kita lulus sah. Asalkan jangan kita ada perjanjian-perjanjian di perguruan tinggi kita yang lama itu. Kan ada juga itu ya, dosen tetap non PNS itu, atau dosen kontrak lah, atau honorer lah namanya. Mereka itu ada perjanjian bahwa tidak boleh ikut tes CPNS. Atau bisa jadi juga karena misalnya kita sudah dikuliahkan S3 dan lain sebagainya, diberi akomodasi. Kemudian kita dibuat perjanjian kalau kita tidak boleh pindah atau kita tidak boleh tes CPNS. Nah, kalau ada perjanjian-perjanjian seperti itu memang tidak sah ya, melanggar hukum ya. Karena biasanya juga kan pakai materai itu. Namun jika tidak ada perjanjian dan lain sebagainya itu, nah itu sah ya, tidak ada masalah. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Yudi Salim. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau pindah kementerian, misalnya dari dosen Kemendikbud ke dosen Kemenak, NIDN Serdos
dan jabatan fungsional tidak hilang dan bisa dipindahkan atau bagaimana? Nah, memang saya jawab di sini, saya kan belum punya pengalaman soal pindah home base itu antar kementerian ya. Namun ada salah seorang dosen, teman dosen saya yang juga PNS pindah ke Kemenak ya, pindah ke Kemenak dari salah satu universitas negeri di Sulawesi pindah ke Kemenak, yaitu Institut Agama Islam Negeri juga. Jadi jawaban beliau itu adalah ya otomatis pindah diproses oleh Kementerian KBKN. Ya. Jadi setelah kita urus syarat-syarat pindah home base itu dan kita sudah pindah ke home base kita yang baru, kata beliau ini itu nanti akan otomatis diproses oleh kementerian itu. Kalau Kemenak berarti nanti Kemenak yang proses ke Badan Kepegawaian Negara ya, ataukah saya kurang tahu juga apakah Kemendikbud yang proses untuk pindah ke Kemenak. Nah, jadi intinya itu otomatis pindah ya. Kemudian dari Sejarah Mania, mau nanya Pak, pindah home base antar perguruan tinggi swasta dari wilayah 10 ke wilayah 5. Apakah selain lolos butuh juga mengurus surat pernyataan dosen tetap bahwa tidak mempunyai tanggungan di kampus lama? Bisa jelaskan Pak mengenai alur untuk mendapatkan rekomendasi dari Kopertis itu, apakah saya mengurus di Padang? Nah, jadi kalau untuk surat lolos butuh itu ya wajib ya kita urus dari kampus yang lama. Nah, kemudian kalau surat pernyataan dosen tetap bahwa tidak mempunyai tanggungan di kampus lama itu, sepengalaman saya tidak ada ya, tidak ada diminta diurus. Nah, kalau alur untuk mendapatkan rekomendasi dari Kopertis itu, kemarin memang saya datang langsung ke Kopertis ya, kemudian meminta syarat-syaratnya ke Kopertis itu, apa-apa saja syarat pindah home base ya, atau juga nanti di dalamnya kita untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Kopertis itu ya. Nah, nanti ada syarat-syaratnya, langsung aja datang ke Kopertis, atau kalau tidak salah kemarin juga di Kopertis itu bilang boleh melalui pos ya. Ya, jadi mungkin kita memasukkan surat melalui pos, nanti dikirim balik lagi jawabannya melalui pos juga. Seperti kemarin itu surat rekomendasi Kopertis saya itu saya dapatkan melalui pos ya. Jadi dikirim melalui pos ke universitas atau ke kampus kita yang baru. Atau mungkin bisa juga minta tolong teman ke Kopertis untuk menanyakan syarat-syarat pindah home base itu ya. Nah, jadi itu jawaban saya. Intinya memang tidak ada selain surat lolos butuh kemarin di kampus yang lama itu, cuman itu yang diminta ya. Nah, kemudian dari Ryu Sensei, numpang nanya Pak, kalau si Mawar menjadi dosen tetap dan memiliki NDN di PTS, lalu diterima di PTN menjadi dosen tetap, apakah menjadi masalah IDN tersebut? Kasusnya menjadi dosen tetap non-PNS, mohon pencerahannya. Pengetahuan saya, sesuai pengalaman saya, itu tidak akan jadi masalah ya. Misalkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tidak punya perjanjian di kampus yang lama itu. Nah, kalau memang tidak ada perjanjian, berarti kita bebas ya, mau pindah kapanpun juga. Itu dengan syarat nanti kampus yang lama itu mau memberikan kita izin untuk pindah. Itu nanti yang disebut dengan surat lolos atau pemberhentian ya, surat lolos butuh itu. Karena itu nanti yang dibutuhkan oleh Kopertis sebagai salah satu syarat untuk memindahkan kita ke kampus yang baru. Nah, jadi NIDN itu tidak ada masalah. Bahkan kalau menurut pengalaman saya itu cukup membantu ya, sehingga di kampus yang baru itu kita tidak lagi mengurus syarat-syarat untuk pindah home base. Misalnya kalau CPNS, kita tidak lagi mengurus syarat-syarat pindah home base seperti surat keterangan sehat dan lain sebagainya itu. Nah, kita cukup memindahkan NIDN kita yang sudah ada itu dari kampus yang lama, apakah itu PTS atau PTN, ke kampus kita yang baru itu. Nah, itu ya jawabannya. Kemudian dari Mas Cure Dwi, Pak, surat lolos butuh itu mintanya ke Kaprodi, dekan, atau rektor? Nah, sebenarnya
ini berbeda-beda ya. Ada teman saya yang surat lolos butuhnya itu hanya ditandatangani oleh dekannya, tetapi diterima oleh Kopertis tersebut. Nah, namun dalam kasus saya itu harus rektor yang tanda tangan. Ya, misalnya begitu. Jadi ada yang Kopertis itu yang menerima, saya tidak tahu apakah sebenarnya di Kopertis itu harusnya syaratnya sama ya. Namun pada penerapannya itu kita tidak tahu apakah oknum yang memang khilaf atau tidak terlalu teliti atau bagaimana. Itu ada yang menerima kalau surat lolos putusnya ditandatangani dekan. Ya, ada yang juga menerima dari rektor. Ada juga yang menerima misalnya dari ketua, gitu ya, ketua sekolah tinggi misalnya. Nah, namun berdasarkan bakunya itu yang saya baca, itu yang paling bagus itu yang menandatangani surat lolos butuh itu adalah rektor ya, atau yang paling tinggi jabatannya di kampus tersebut. Kalau sekolah tinggi berarti dia ketua ya, ketua sekolah tinggi itu. Ya, kalau dia universitas berarti dia rektor universitas tersebut. Nah, jadi usahakan jabatannya yang paling tinggi. Nah, jadi itu jawaban saya ya. Nah, untuk persyaratan pindah home base itu, teman-teman mungkin boleh kembali melihat video saya sebelumnya tentang syarat-syarat pindah home base ini. Ya, kalau masih ada yang ingin bertanya mengenai berkaitan dengan pindah home base ini, apakah itu dari CPNS ataupun dengan dosen yang lain ya, silahkan ya, boleh ditulis di kolom komentar ini. Seperti yang sebelumnya saya lakukan itu, biasanya saya selalu balas satu persatu ya, karena saya senang sekali ada yang bertanya, ada yang mengajak diskusi begitu ya. Semampu saya, sepengetahuan saya, itu biasanya saya jawabnya. Kalau saya tidak tahu jawabannya, itu biasanya saya cari tahu jawabannya kepada orang-orang yang kompeten ya di bidangnya. Nah, itu saja mungkin pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit banyaknya membantu teman-teman semua yang mungkin sedang bertanya-tanya dan mencari jawaban tentang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pindah home base ini ya. Itu saja. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain, sehingga mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang membutuhkan solusi dari permasalahan-permasalahan pindah home base-nya, bisa juga sedikit banyaknya terbantu. Terutama seperti di awal saya sampaikan, saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman yang mau subscribe channel ini, sehingga akan, saya pikir ini juga berpengaruh nanti terhadap motivasi ya, terhadap motivasi juga. Kemudian juga channel ini tentu akan lebih berkembang lagi kalau subscribernya juga bertambah gitu. Akan lebih banyak lagi nanti konten-konten yang bermanfaat lainnya yang bisa saya share melalui channel YouTube ini. Itu saja, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi, alam tak kembang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluri Edukasi, alam tak kembang jadi